Halo, perkenalkan, nama saya Ricky dari fbsuccessblueprint.com. Video ini adalah video lanjutan dari video pertama, ya, di mana Pak Soekarto dan saya menjelaskan tentang Facebook marketing. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rahasia bagaimana Anda dapat membuat konten yang viral di Facebook. Di mana hal ini sangat penting ya untuk Anda kuasai sebelum Anda memutuskan untuk beriklan dengan Facebook Ads. Oke, sekarang kita langsung mulai saja. Kita mulai dari yang pertama yaitu newsfeed. Oke, mungkin beberapa dari Anda sudah cukup familiar ya dengan istilah newsfeed ya, tapi saya cukup yakin bahwa banyak orang yang masih mungkin bertanya-tanya, Pak, newsfeed itu sebetulnya apa ya? Nah, untuk lebih mudah menjawabnya, saya berikan Anda gambar di slide berikut ini. Ya, teman-teman pasti sudah cukup familiar ya dengan gambar ini. Benar, ini adalah tampilan pertama ketika Anda login ke Facebook Anda masing-masing ya. Nah, di sini saya ingin highlight di area yang saya beri kotak merah itu, ya. Di area ini akan sering bermunculan ya secara bergantian, baik itu biasanya postingan-postingan dari teman-teman Anda ataupun juga postingan-postingan dari page-page yang Anda sukai di Facebook. Nah, postingan itu dapat berupa macam-macam ya bentuknya ya. Biasanya bisa berupa teks, foto, link, video, ataupun aplikasi-aplikasi Facebook. Nah, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah iklan-iklan Facebook tentunya. Jadi, kalau Anda di sini memasang iklan Facebook ya, salah satu lokasi yang akan muncul itu adalah di newsfeed-nya seperti ini. Jadi, area di kotak merah itulah yang saya namakan dengan newsfeed. Nah, saya ingin tanya, apakah Anda punya masalah yang sama dengan kebanyakan orang yang saya temui dan menanyakannya kepada saya? Mereka bertanya seperti ini, Pak, kok saya kalau posting sesuatu di Facebook, ya, baik itu di profil saya gitu, atau di page yang saya miliki, di mana jumlah teman-teman atau fansnya itu sudah banyak jumlahnya. Tapi kok yang lihat dan respon postingan saya itu sangat sedikit ya? Apakah Anda punya problem yang sama? Saya cukup yakin jawabannya iya. Karena jujur, saya pun merasakan hal yang sama. Nah, oleh karena itu, Anda harus memahami dan mengerti cara kerja dari newsfeed. Oke, agar apa? Ya, agar setiap status yang Anda posting di Facebook itu hampir dipastikan dilihat oleh jauh lebih banyak dari teman-teman Anda atau oleh fans-fans Anda. Seperti di gambar ini ya. Anda pasti kepengen kan ya punya saat Anda sedang posting sesuatu di Facebook Anda gitu ya, postingan Anda itu disaksikan oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang seperti pada gambar ini. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami cara kerja dari newsfeed. Untuk mengerti cara kerja newsfeed ini, ya, terlebih dahulu Anda harus mengerti apa sih sebenarnya tujuan atau goal Facebook untuk newsfeed ini. Sebenarnya jawabannya sangat simpel, di mana Facebook itu hanya ingin Anda dan saya itu menghabiskan waktu lebih lama di dalam Facebook. Nah, satu-satunya cara agar Facebook bisa melakukan hal itu ya, membuat saya dan Anda lebih lama, hanyalah dengan cara yang pertama, Facebook memberikan konten yang tepat ya kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Mengapa demikian? Karena ketika Anda dan saya atau kita selalu melihat dan membaca konten yang relevan dengan yang kita inginkan saat kita lagi di dalam Facebook, maka kita pasti akan menghabiskan waktu lebih lama lagi di Facebook. Ya, masuk logika bukan? Jadi, tujuan dari newsfeed yang kedua ini adalah untuk memastikan agar setiap orang tidak melewatkan momen atau cerita yang paling penting baginya. Oke, lalu bagaimana cara Facebook memilih konten yang seperti apa yang akan dimunculkan di newsfeed-nya Anda, atau justru konten seperti apa pula yang justru tidak akan dimunculkan di newsfeed-nya Anda? Nah, Facebook dalam hal ini menyebutnya sebagai
algoritma dari newsfeed. Ya, Anda jangan kaget dulu. Ya, Anda tidak sedang belajar formula matematik yang kompleks. Sebenarnya ini sangat simpel ya, cuma ada 5 komponen. Ya, yaitu yang pertama I atau interest, kemudian kedua P atau post performance, yang ketiga C atau creator, yang keempat type, T atau type, dan yang kelima terakhir adalah R atau recensi. Saya akan jelaskan satu persatu supaya Anda tahu cara kerjanya seperti apa. Oke, saya mulai dari yang pertama, yaitu I atau kepanjangan dari interest. Ya, interest adalah ketertarikan seseorang atau user terhadap sebuah postingan. Misalkan di sini topik postingannya A begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan ilustrasi seperti ini. Ya, misalkan Anda itu yang pink ya, yang sisi kanan ya. Misalkan Anda suatu ketika memposting sesuatu di Facebook. Ya, kemudian ada salah satu teman Anda, namanya Agus, ya, itu melihat postingan Anda dan dia tertarik dengan postingan Anda sehingga dia klik like atau mungkin dia berkomentar di postingan Anda atau mungkin dia klik share. Nah, aktivitas aktivitas Agus ya yang menunjukkan ketertarikannya itu kepada Anda dengan klik like, share, dan komen, itu diketahui oleh Facebook. Ya, sehingga di kemudian hari, misalkan 2 hari setelahnya, Anda posting lagi sesuatu, nah, Facebook pasti akan memunculkan postingan Anda itu di newsfeed-nya Agus. Karena dari riwayat sebelumnya, Facebook tahu bahwa Agus itu menyukai postingan-postingan yang Anda posting. Ya, tapi tidak berlaku kebalikannya ya. Oke, jadi itu yang dinamakan interest. Nah, poin kedua adalah P atau post performance. Nah, post performance ini seperti ini ya. Semakin banyak user yang suka dengan postingan A, postingan tipe A misalnya, maka akan semakin banyak pula user-user lainnya ya yang suka dengan postingan tersebut. Ya, jadi kita bicara dalam hal ini tentang performa dari postingan. Ya, saya kasih contoh, misalkan ilustrasi seperti ini. Misalkan Anda posting sesuatu, ya seperti di gambar, ya apapun itulah bentuknya ya. Kemudian dalam waktu yang cukup singkat, postingan Anda itu dapat like yang cukup banyak, ya. Kemudian komen juga, kemudian share juga, begitu ya. Nah, Facebook melihat hal ini dan Facebook tahu bahwa, oh ternyata postingan Anda ini ya tentang topik ini ya, misalkan tentang topik helm ini, orang sedang bekerja pakai helm ini, ternyata interaksinya atau respon orang itu cukup banyak. Oleh karena itu, Facebook berinisiatif akan menyebarluaskan lagi ke lebih banyak orang agar postingan ini semakin dilihat oleh lebih banyak orang lagi. Ya, akibatnya postingan Anda itu semakin dilihat oleh lebih banyak orang lagi. Ya, cukup jelas ya, itu poin yang kedua. Oke, sekarang kita masuk poin yang ketiga ya. Poin ketiga adalah C atau kepanjangan dari creator. Nah, kalau di poin yang kedua tadi kita bicara tentang performa dari postingan, ya. Yang ketiga ini kita bicara dari performa dari creator atau pencipta konten, ya. Dalam hal ini tentu saja Anda, gitu. Ya, jadi creator itu adalah seberapa bagus performa postingan yang dibuat oleh Anda. Ya, jadi yang kita lihat adalah sosok dari Andanya dibandingkan sosok dari orang lain atau page di Facebook. Ya, jadi misalkan Anda hari ini posting sesuatu, ternyata postingan itu responnya banyak. Kemudian 2 hari lagi Anda posting lagi, responnya banyak. 2 hari lagi Anda posting lagi, responnya banyak. Intinya misalkan lah ya, dalam 1 minggu Anda posting tiap hari dan postingannya itu selalu dapat banyak respon. Nah, Facebook tahu bahwa, oh kalau Anda yang posting, itu responnya selalu banyak. Jadi, kalau lain kali Anda posting, Facebook akan menyebar luaskan postingan Anda itu ke lebih banyak orang. Ya, dibandingkan orang-orang lainnya gitu misalkan ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah T atau type. Nah, type itu seperti ini. Apabila seseorang tertarik dengan tipe konten gambar gitu, maka Facebook itu akan lebih sering menampilkan tipe konten gambar kepada orang tersebut. Saya kasih ilustrasi di sini. Misalkan si Agus kembali ya.
Nah, misalnya si Agus itu tertarik, ternyata dia klik like, share, dan komen, atau sangat tertarik dengan postingan yang berupa gambar, gitu. Ya, apapun gambarnya lah. Kemudian, suatu ketika, ya misalkan sudah 2-3 hari berselang lagi, ya, ada muncul postingan gambar lagi. Nah, Facebook itu tahu bahwa Anda itu sebetulnya suka gitu sama tipikal postingan yang gambar. Sehingga lain kali Facebook itu akan mencoba menyodorkan kepada Anda tipe-tipe konten atau postingan yang berupa gambar. Ya, gitu. Dia jadi kalau ada postingan yang gambar dia akan prioritaskan kepada Anda gitu. Sehingga tipe postingan gambar ini muncul di newsfeed Anda. Oke, ya. Kemudian yang kelima adalah R atau kepanjangan dari resensi. Nah, resensi ini bicara tentang seberapa baru waktu sejak postingan Anda itu dipublish. Untuk lebih mudah saya langsung kasih contoh juga. Misalkan Anda posting sesuatu di Facebook itu jam 8 pagi. Nah, kemudian ada teman Anda si Agus itu baru buka Facebook di 8.15. Sementara si Hendy itu buka Facebook itu di jam 8 lewat 25 menit. Nah, dalam contoh ini, ya, Facebook akan memprioritaskan Agus untuk melihat postingan Anda dibandingkan dengan si Hendy. Kenapa? Karena jarak waktu antara postingan Anda dengan waktu Agus buka Facebook itu hanya 15 menit ya, jam 8 sampai jam 8.15. Sedangkan kalau jarak antara postingan Anda dengan Hendy itu berselang 25 menit, ya lebih lama. Jadi dalam hal ini Facebook akan memprioritaskan postingan Anda itu munculnya di Agus dibandingkan muncul di Hendy. Oke? Cukup jelas ya? Nah, setelah kita bicara 5 poin di atas ya, ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ya Facebook itu selalu memperbaiki algoritma ini. Ya, jadi tujuannya sih tetap sama ya. Intinya tetap sama agar Facebook itu mau memberikan konten yang relevan dengan kita gitu, sehingga kita habiskan waktu itu lebih lama di Facebook. Ya, nah oleh karena itu Facebook mengupdate ya beberapa algoritmanya, masih ada beberapa. Nah, ini saya akan jelaskan beberapa poin tambahannya. Oke, ini adalah judulnya adalah status lama yang bumping. Ya, bumping itu artinya naik kembali ke atas, ke permukaan gitu ya. Nah, maksudnya apa? Jadi, Facebook mau bilang bahwa kalau ada status lama Anda ya, yang sudah lama, misalkan sudah beberapa bulan yang lalu, kemudian dilihat orang dan ternyata masih mendapat respon yang cukup aktif, ya, Facebook mampu atau akan membuat status lama Anda itu bumping. Arti bumping itu naik kembali ke newsfeed bagian atas, ya, ke newsfeed bagian atasnya orang-orang atau teman-teman Anda. Kenapa? Karena Facebook melihat, oh ini ada indikasi bahwa status lama Anda ini ternyata masih mendapat respon yang bagus. Jadi dia akan lebih memprioritaskan, oke, status lama ini akan dimunculkan lagi ya di newsfeed Anda di bagian atas, sehingga lebih banyak orang yang melihat. Ya, oke. Kemudian update lain selanjutnya, bicara tentang lama waktu Anda membaca konten. Nah, kalau tadi waktu di awal saya bilang misalkan Agus itu tertarik dengan konten Anda dengan menunjukkan caranya klik like, share, atau komen. Nah, salah satu tanda lagi bahwa Agus itu ya, suka akan konten Anda ya adalah ketika dia menghabiskan waktu yang cukup lama di konten Anda. Oke, ya artinya maksudnya menghabiskan waktu cukup lama, tandanya adalah diam gitu. Jadi kalau kita ya misalkan lah kalau kita sedang melihat newsfeed begitu ya, biasanya kan kita suka scroll turun gitu ya. Nah, sampai di satu titik misalkan kita lagi scroll tiba-tiba melihat suatu postingan dan kita tertarik ya. Mungkin kita tidak klik like, share, dan komen, tapi kita kan diam dan baca gitu. Ya. Nah, Facebook juga tahu bahwa kalau kita diam di satu titik ya, di satu konten atau di satu postingan, itu artinya kita juga tertarik karena kita baca gitu. Ya, jadi semakin lama waktu kita ya semakin lama waktu yang diperlukan untuk membaca ya atau diem di postingan tertentu, itu adalah menunjukkan ke Facebook bahwa kita itu tertarik dengan postingan itu. Ya, jadi Facebook akan memprioritaskan postingan itu juga seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah bicara tentang konten yang tidak disukai Facebook. Otomatis kalau konten yang tidak disukai Facebook, pasti Facebook tidak akan menyebarluaskan konten-konten seperti ini. Ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah like baiting. Nah, like baiting itu contohnya seperti yang ada di slide ya. Itu. Jadi postingan-postingan ini memancing orang supaya klik. Entah itu like, share atau komen. Misalkan lah, contoh ya seperti gambar ini adalah apa binatang kesukaan kamu gitu. Ya, kalau memang kelinci, klik like gitu. Kalau kesukaannya kucing, klik share. Kalau lumba-lumba, klik komen gitu. Nah, kalau Anda suka nyamuk, itu Anda ignore gitu. Tapi kan saya rasa kita kan nggak mungkin suka nyamuk ya. Jadi biasanya sih kalau kita jawab ya pasti antara like, share, dan komen. Nah, tapi ini kan sebetulnya tidak menunjukkan bahwa sesungguhnya memang Anda itu suka dengan postingan ini gitu. Ya, cuman Anda dipancing untuk klik like, share, atau komen. Nah, yang seperti ini namanya like baiting dan ini konten ini tidak disukai oleh Facebook. Oke, kemudian yang kedua ada konten yang tidak disukai oleh Facebook adalah frequently circulated content. Artinya apa? Ya artinya konten ini ya saya langsung kasih ilustrasi. Misalkan Anda hari Senin Anda posting tentang postingan A, hari Selasa Anda posting lagi postingan yang sama, di copy paste. Rabu copy paste lagi, Kamis copy paste lagi, Jumat dan Sabtu, ya. Nah, postingan ini ya, setiap muncul postingan ini itu pasti tidak diprioritaskan Facebook karena Facebook tidak mau konten-konten atau postingan itu yang sifatnya yang lama dan berulang-ulang gitu. Facebook inginnya yang fresh. Ya, jadi kalau Anda mau posting sesuatu, jangan karena misalkan postingan A itu responnya bagus, habis itu besoknya Anda posting lagi postingan A itu gitu, ya. Itu tidak disukai ya oleh Facebook ya. Oke, oleh karena itu namanya frequently circulated content. Kemudian yang ketiga ya, konten yang tidak disukai Facebook adalah spamming. Spamming ini artinya adalah ada link ya di postingan Anda gitu, yang kalau diklik itu ngarahnya itu cenderung spam. Spam itu artinya tidak sesuai ya dengan apa yang dimaksud. Contoh lah, di sini saya berikan satu postingan gitu ya, yang postingan ini mengundang curiosity atau rasa ingin tahu yang lumayan tinggi gitu. Ya contoh misalkan kemarin ada 2 orang ya yang masuk ke red carpet begitu, ingin tahu lebih lanjut siapa, ya klik. Begitu diklik, Anda dibawa ke satu landing page atau ke satu halaman ya di mana banyak banget iklan-iklannya, kemudian kontennya pun yang dimaksud itu tidak relevan dengan apa yang Anda sebutkan di awal di postingan di FB Anda. Ya, itu kita sebutnya link yang spammy. Oke, konten seperti ini tidak disukai juga oleh Facebook dan tidak akan disebarkan luaskan lebih banyak orang, ke lebih banyak orang. Oke, yang update selanjutnya adalah newsfeed preference. Jadi, saat ini Facebook itu memberikan Anda sebuah fitur ya, baik itu di mobile Anda bisa akses juga ataupun di laptop ya atau PC ya. Fitur ini namanya newsfeed preference di mana Anda itu langsung bisa yang pertama ya Anda bisa prioritaskan ya postingan-postingan siapa saja yang Anda ingin lihat. Ya, Anda cukup klik tanda bintang biru itu ya. Begitu Anda centang bintang biru itu, berarti orang-orang tersebut kalau posting sesuatu pasti langsung Anda lihat di newsfeed-nya Anda. Ya, demikian juga dengan sebaliknya. Kalau Anda mau unfollow atau tidak ingin melihat postingan-postingan dari orang-orang tertentu, silakan Anda centang juga di unfollow ya. Yang judulnya unfollow maksud saya. Ya, atau orang-orang yang Anda unfollow Anda ingin reconnect kembali, Anda bisa centang yang tadi Anda centang Anda uncentang lagi gitu ya. Jadi di sini sih prinsipnya pokoknya orang-orang yang Anda ingin lihat postingannya siapa Anda tandai, atau orang-orang yang justru tidak ingin Anda lihat postingannya Anda tandai. Ya, tapi tidak lihat itu artinya tidak lihat itu tidak berarti bahwa Anda tidak menjadi temannya dia gitu. Ya, Anda tetap jadi temannya dia, cuman kalau dia posting sesuatu, Anda tidak akan lihat di newsfeed-nya Anda. Ya, begitu. Oke, yang
terakhir ya, ini update yang terakhir ini tentang kontrol pengguna. Jadi kalau Anda sedang lihat postingan-postingan teman-teman Anda di newsfeed, ya, di sisi kanan atas itu Anda bisa klik dan Anda bisa laporkan konten itu. Misalkan lapornya Anda tidak mau lihat lagi konten ini, kemudian Anda kenapa nanti jadi begitu Anda klik, Anda tidak mau lihat konten ini, akan muncul seperti yang digambar ya. Kenapa gitu? Facebook akan tanya. Artinya apa? Facebook lakukan survei itu untuk cari tahu sebenarnya kenapa Anda itu tidak mau lihat konten ini. Sehingga Facebook itu semakin punya database reason yang jelas apa saja yang Anda tidak sukai, dan Facebook hanya akan memberikan apa yang Anda sukai. Ya, karena prinsipnya tetap sama seperti semula yang tadi saya sampaikan ya. Facebook ingin menyampaikan konten yang benar-benar relevan dengan Anda, agar Anda lebih lama menghabiskan waktu di Facebook. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, prinsipnya tetap sama. Oke? Setelah Anda mengetahui cara kerja newsfeed ya, yang tadi sudah saya sampaikan cukup banyak tentang algoritma dari newsfeed, sekarang saya ingin bertanya, apa sih tujuannya? Ya. Untuk apakah kita ketahui algoritma newsfeed? Jawabannya adalah agar Anda tahu bagaimana menciptakan konten yang saya sebutnya high performing. Oke? Nah, maksudnya saya sebut high performing itu seperti apa begitu? Jadi konten seperti apa yang saya istilahkan dengan high performing? Ya. Oke, yang pertama adalah high performing itu artinya memenuhi algoritma dari newsfeed yang tadi saya sudah ceritakan semua. Ya, kemudian yang kedua adalah konten yang mendapat reach yang banyak. Ketiga adalah mendapatkan tingkat engagement yang tinggi, biasanya berupa like, comment, dan share ya. Dan yang keempat adalah konten yang bisa memberikan pesan yang tepat ke orang yang tepat dan di waktu yang tepat pula. Nah, 4 kriteria konten ini ya saya sebutnya sebagai konten yang high performing. Oke? Nah, mungkin sampai di sini Anda masih bingung. Seperti apa sih contoh-contoh konten yang tadi saya sebut sebagai high performing? Saya akan berikan beberapa tips ya, beserta contohnya sekaligus agar Anda itu lebih mengerti. Oke? Nah, saya awali dengan gambar ini ya. Jadi ini ada hasil riset dari Social Baker ya, di mana Social Baker ini ingin memberitahukan bahwa dari semua tipe-tipe postingan ya, ada foto, status, link, video. Ternyata tipe yang foto ya, jenis postingan yang ada fotonya itu merupakan jenis postingan yang paling engage ya, the most engaging post types. Ya, artinya engage itu ya paling banyak diresponi orang ya dibandingkan dengan tipe postingan lainnya. Kemudian ini juga ada hasil riset dari emarketer.com. Ya, di sini juga mau bicara tentang hal yang sama bahwa jenis postingan eh, jenis postingan di Facebook page yang paling banyak di-share oleh orang itu adalah jenis yang foto dibandingkan jenis-jenis postingan yang lain seperti link, album, video, dan status. Oke, jadi kalau kita lihat dari dua gambar yang barusan saya jelaskan, ya, tips yang pertama adalah berikanlah gambar yang menarik. Ya, jadi seperti yang Anda lihat ya, gambar yang menarik tuh kalau di gambar ini saya berikan contoh, saya border warna hijau supaya itu menarik perhatian dari calon customer kita atau teman-teman kita yang lihat postingan kita. Kemudian bicara tentang gambar di dalamnya ya, daripada saya bikin misalkan hanya satu gambar, saya masukkan beberapa gambar, saya atur sedemikian rupa sehingga begitu dilihat oleh teman-teman Anda atau orang lain ya, melihatnya bahwa gambar ini lebih bervariasi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh lainnya. Contoh ini mau mengarahkan supaya meningkatkan rasa ingin tahu ya. Jadi saya ada misalkan helmnya itu saya lingkari, saya kasih tanda panah, seakan-akan ada apa sih di helm itu. Kemudian saya bertanya, sudah tahukah? Itu. Nah, biasanya kalau orang yang lihat cenderung rasanya tahu, oh, tahu apa ya?
Gitu. Ada apa ya di dalamnya dan dia cenderung untuk klik. Oke, ini gambar lainnya ya. Saya sebut menarik karena di sini ada dalam satu gambar ada tiga gambar yang berbeda dan warna nuansa warnanya masing-masing beda ya sehingga kelihatannya lebih menarik. Oke, kita masuk ke tips yang kedua ya, yaitu tanya kepada fans Anda. Saya kasih contoh ya, misalnya ini ada page tentang Facebook page tentang fashion ya, dari Lenis namanya ya. Dia kalau update status itu dengan bertanya ya. Contoh ini, di antara nomor 1 sampai 6 ya, impian dari wardrobe ya atau lemari pakaian impian Anda tuh yang seperti apa? Ya, ladies gitu. Karena ini kan pasti fansnya rata-rata wanita semua ya. Oke, nah postingan seperti ini kan pasti orang banyak yang respon ya, terutama fans-fansnya gitu. Mereka ngerespon, oh mau nomor 1 karena ini, nomor 2 atau nomor 6 dan sebagainya. Akibatnya banyak yang respon. Karena kita bertanya. Sorry. Ya, karena kita bertanya ya. Itu. Nah, ini juga sama juga contoh yang sama ya dari Disney. Intinya juga kasih gambar berupa pertanyaan. Apabila Anda bisa menghabiskan waktu 1 hari dengan karakter Disney, Anda akan memilih siapa gitu. Nah, tentu kan fans-fansnya langsung pada jawab gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang kanan juga sama. Ya, misalkan chicken sandwich yang diawali huruf A gitu disebut apa? Pasti fans-fansnya yang suka akan langsung jawab gitu kan. Akibatnya komentarnya, share dan like-nya cenderung banyak. Oke, nah tips yang ketiga adalah waktu posting yang tepat. Nah, waktu posting saya beri langsung contohnya. Di sini ada data dari masing-masing page saya. Jadi saya ada 2 page, di mana satu page Facebook itu memang dia punya populasi atau fansnya khusus cowok semua karena saya pasarin produk cowok. Ada juga satu page yang khusus cewek karena saya pasarin produk cewek ya. Dengan kurang lebih jumlah fansnya itu sekitar 30 ribuan. Nah, yang bisa di highlight atau yang diambil kesimpulan itu adalah peak time atau waktu di mana orang paling banyak habiskan waktu di online itu adalah di 2 titik ya. Yaitu yang pertama di sekitar jam 8 sampai 10 malam ya, yang di sisi kanan ya. Ya, yang ini sisi kanan. Kemudian peak time yang kedua adalah yang ini ya, yang saya highlight, yaitu di jam 12 sampai jam 1 siang. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya kalau Anda posting sesuatu di waktu yang tepat pada saat banyak orang online, tentu postingan Anda itu disebarluaskan lebih banyak ke lebih banyak orang. Itu ya poinnya. Nah, ini ada penelitian dari Nielsen. Ya, saya masukkan juga ya, ini penelitian terbaru dari Nielsen. Nielsen adalah lembaga research yang berskala global ya. Ya, dia melakukan penelitian di tahun 2014 untuk market Indonesia. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman bisa lihat ya, aktivitas online orang di online itu apa saja ya. Ada 4 di sini ya. Kalau teman-teman lihat yang paling tinggi aktivitasnya itu yang warna biru muda, yaitu berbicara tentang orang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sosial media. Ya, salah satunya ya tentu Facebook gitu ya. Ya, itu kemudian itu poin pertama ya. Oke. Nah, poin kedua, saya ingin teman-teman lihat bahwa peak time-nya ya, waktu yang paling banyak orang online itu cenderung ada di 2 titik ya. Jadi data dari research ini memang mendukung tadi gambar sebelumnya, di mana waktu paling banyak online itu adanya di titik yang sebelah kanan ini ya, ya di jam 8 sampai jam 10 malam. Titik yang kedua paling tinggi adalah di sekitar jam 12 sampai jam 2 PM. Ya, itu poin keduanya. Jadi penelitian ini memang mendukung data yang saya miliki juga tadi. Kemudian teman-teman bisa lihat bahwa aktivitas selain sosial media apalagi gitu yang paling tinggi, yaitu menonton video. Kemudian yang cenderung agak berbeda jauh yaitu online shopping dan online news, membaca news sama melakukan aktivitas belanja di online. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian tips keempatnya adalah memberi inspirasi. Nah,
Untuk tips yang keempat ini, kebetulan saya memang punya contoh pengalamannya nyata yang akan saya share ke teman-teman. Oke, ini. Jadi di tanggal 24 Mei 2014 ya, saya melihat ada sebuah postingan bagus dari Jack Ma, pendiri Alibaba. Ya, karena saya lihat ini bagus, saya coba ambil, saya kopas ya baik gambar dan tulisannya. Kemudian saya paste di status saya. Nah, dalam waktu efektif yang nggak terlalu lama ya, kurang lebih ya 1 jam begitu. Saya cukup kaget karena saya mendapat result yang cukup besar ya, 167 like, 29 komen, dan 172 shares. Ya, cukup banyak ya. Oke. Dan kalau saya bisa simpulkan kenapa orang banyak yang like, comment, dan share, itu karena cerita ini adalah cerita yang menginspirasi. Nah, kalau cerita ini cukup panjang ya. Jadi kalau teman-teman memang mau tahu, teman-teman silahkan ke Facebook saya ya, ke timelinenya saya, nama saya adalah Ricky Yohanes. Teman-teman cari di tanggal 24 Mei itu masih ada ceritanya. Nah, jadi dari situ teman-teman tahu bahwa cerita yang menginspirasi seperti ini ternyata banyak orang yang mau share. Oke. Kemudian ini juga masih seputar cerita inspirasi ya, di mana waktu itu di tanggal 14 Agustus 2014 ya, ini kisah nyata saya sendiri. Ya, saya baru waktu itu sekitar jam, kalau nggak salah, 9 malam ya, itu di daerah bandara situ, daerah Dadat. Ya, saya pulang, saya kelaparan, kemudian saya mampir ke minimarket, dan waktu itu saya melihat ada satu orang pengemis yang saya rasa, saya lihatnya kasihan banget, ya, sehingga saya berinisiatif untuk belikan dia sepotong roti dan sekotak teh dingin, ya. Kemudian saya berikan ke dia dan saya cukup kaget karena waktu saya berikan ke orang itu sampai bilang terima kasih, kemudian sampai sembah saya berkali-kali gitu. Dan saya sampai, ya jujur saya cukup terharu ya, karena maksudnya hanya dengan seperti itu, hanya dengan sepotong roti dan sekotak teh dingin, sampai pengemis itu sujud-sujud sampai berterima kasih, seakan-akan kayak dapat apa begitu ya, dapat uang hadiah sampai puluhan juta gitu. Nah, kemudian ya, saya cukup senang, saya sih senang ya. Kemudian saya begitu balik. Nah, yang bikin saya cukup kaget adalah saya balikin kurang lebih sejam ya dari bandara ke rumah. Ya, sampai di rumah saya begitu buka handphone, ya saya sudah capek sekali, sangat capek banget. Dan tiba-tiba ada orderan masuk yang jumlahnya itu ya, jadi orang ini ingin beli sampai 100 produk ya. Dan dia minta nomor rekening saya begitu. Jadi ya, saya mau highlight bahwa cerita ini menginspirasi bahwa dengan kita berbuat sesuatu kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, walaupun nilainya kecil, tapi sangat bermanfaat untuk orang itu, maka ya tentu Tuhan tidak lupa sama kita gitu. Bahwa Tuhan lihat apa yang kita lakukan dan cenderung pasti kita tidak akan dibiarkan begitu saja gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, cerita inspirasi ini mendapat 213 likes, 47 komen, dan 168 shares. Lagi-lagi kenapa? Karena cerita yang memang menginspirasi. Oke, nah, tips yang kelima ya, yang terakhir adalah memberi value atau nilai. Nah, di tips yang kelima ini juga sama ya. Jadi saya ada sebuah sebuah contoh nyata juga ya. Jadi saya memulainya dengan waktu itu artikel yang pertama di 8 Agustus ya. Saya bikin sebuah artikel yang cukup panjang tentang Facebook marketing di web saya ya. Oke, kemudian saya posting di Facebook itu, saya bilangnya seperti ini. Ya, ada intinya seperti ini, ada informasi bagus ya tentang Facebook. Nah, kalau teman-teman memang rasa berminat dan tertarik untuk akses informasi ini, caranya gampang. Ya, teman-teman silahkan klik like, kemudian teman-teman komen, dan klik share. Nah, setelah lakukan 3 hal itu, teman-teman PM ke saya dan saya akan langsung kasih link plus passwordnya secara gratis. Karena postingan ini saya kunci, jadi hanya orang-orang yang tahu passwordnya saja yang saya berikan. Ya, oke. Karena saya kasih tahu seperti itu, ternyata yang berminat banyak. Ya, jadi ada 364 likes, 332 komen, dan 365 shares. Ya, artinya ya memang ada 300-an orang yang mengakses itu ya, mengakses ini. Dan hasilnya itu ya yang tadi saya sebutkan. Kemudian saya juga berbagi kepada orang-orang yang memang butuh akses informasi ini.
Dan saya cukup kaget karena saya banyak dapat ratusan testimonial yang bilang bahwa eh, harusnya artikel ini berbayar, tapi diberikan gratis. Gitu. Jadi saya memang tujuannya adalah saya berikan value kepada teman-teman. Oke, kemudian berselang 1 minggu kemudian ya, 1 minggu ke depan, saya buat artikel lagi, ya artikel kedua. Ya, artikel ini membahas tentang Facebook juga, tapi di beda topik ya. Ya, jadi bicara tentang Facebook marketing juga. Ya, tapi beda topiknya agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi bicara tentang matrix, ini bicara tentang CTR atau click to rate. Nah, syaratnya juga masih sama. Kalau teman-teman memang tertarik, silahkan teman-teman klik like, share, dan komen. Tapi kali ini nggak gratis. Ya, kali ini saya bilang teman-teman harus bayar 100.000 transfer ke rekening saya. Ya, jadi syaratnya kalau mau postingan ini harus lakukan klik like, share, dan komen. Plus harus transfer 100.000 ke rekening saya. Nah, tapi saya bilang bahwa setiap 100.000 yang teman-teman transfer ke saya, semuanya itu akan saya sumbangkan. Ya, jadi saya akan sumbangkan semuanya itu dan saya tidak akan ambil sepeser pun. Saya akan sumbangkan ke pengemis atau orang-orang yang benar-benar butuh. Jadi lagi-lagi saya di sini saya ingin betul-betul memberikan value pada teman-teman. Nah, hasilnya ternyata ada 100 berapa ini? 149 like, 115 share dan sekitar 117 komen. Ya. Artinya apa? Artinya ada sekitar lebih dari 100 orang yang melakukan apa yang saya minta gitu. Artinya apa? Mereka like, share dan komen dan kemudian mereka bayar. Oke, mereka bayar, mereka transfer 100.000. Nah, yang buat saya cukup kaget adalah ini. Ini adalah hasil rekapan semua dari orang-orang yang transfer ya. Anda bisa lihat bahwa nominalnya semua beda-beda. Dan yang paling top adalah ada yang transfer itu sampai kalau saya nggak salah ingat tuh 300.000. Ya, jadi satu orang bayar 300.000 padahal saya mintanya cuma 100.000. Oke, kalau saya total semua itu nilainya adalah sebesar yang teman-teman bisa lihat 13.309.265.000. Oke, ini hasil semua ini adalah real, nyata. Ya, saya rekap semua sampai nominal-nominalnya. Oke, ini dan oh ya, dan ini hanya berlangsung kurang lebih 5 hari efektif, ya 4 sampai 5 hari, ya. Dan ini dananya sudah terkumpul sekian. Nah, seperti yang saya janjikan di awal bahwa semua dana yang terkumpul akan saya alokasikan untuk pengemis atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini adalah saya sekedar cantumkan di slide ini aktivitas bakti sosial yang kami lakukan ya. Jadi saya minta tolong sepupu saya dan teman-temannya mengumpulkan orang-orang yang memang membutuhkan dan kita bagi-bagi sembako gitu ya. Sama ya intinya adalah sembako dibungkus-bungkusin isinya Indomie dan sebagainya. Indomie kalau nggak salah ini beras, Indomie, susu ya seperti itulah ya gitu. Ya, ini cukup lama dari siang sampai malam ya kita lakukan aktivitas seperti ini karena banyak orang sharing ini kalau nggak salah waktu itu sekitar kalau nggak salah 150 bungkusan ada. Ya, itu baksos yang pertama. Ya, tadi kan karena nilainya 13,5 juta ya kurang lebih 13,3 itu nggak cukup kita adakan satu kali jadi ini kita adakan yang kedua baksos yang kedua ini kali ini kita nggak untuk orang yang ada di jalanan kita datang ke panti ya, di daerah Dadap. Ada satu panti yang memang membawahi sekitar 40 ya anak-anak yatim piatu. Ya, jadi kita udah ngobrol dengan pengurusnya semua, kita setuju, akhirnya kita datang, kita bawakan mereka makanan, kita bawakan mereka banyak mainan, ya kita adakan acara, kuis dan sebagainya. Kemudian kita juga kasih sembako ya, sorry sembako ya, maksudnya ada barang-barang ya seperti pasta gigi, beras dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu foto ya ketika ada Anda bisa lihat ya anak-anak masih pada kecil-kecil. Mereka sangat senang sekali waktu kita datang dan kita kasih banyak mainan ke mereka. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Anda sudah sampai di akhir video yang kedua ini. Ya, saya yakin Anda sudah bisa melihat bagaimana dengan pengetahuan tentang newsfeed ya tadi dan
konten atau postingan yang dijelaskan di video kedua ini ya akan sangat membantu Anda sehingga postingan yang Anda posting di Facebook bisa atau akan lebih banyak mendapat respon dan disebarluaskan oleh Facebook juga gitu ke lebih banyak teman-teman Anda lagi. Oke? Nah, di video berikutnya saya akan bahas khusus tentang Facebook advertising ya. Jadi strategi dan tips sukses menggunakan Facebook Ads ya. Saya juga akan jelaskan jenis-jenis Facebook Ads yang efektif seperti apa saja dan saya sertakan juga tips dan best practice-nya dalam menggunakan Facebook Ads. Sehingga Anda bisa dapatkan ROI sampai ratusan persen. Ya, seperti yang memang sudah saya praktekkan dan saya dapatkan hasilnya. Nah, di akhir video ketiga nanti, saya juga akan menunjukkan bagaimana saya menggunakan Facebook Ads untuk sebuah bisnis yang baru saya mulai itu di bulan April yang lalu, ya, April 2015 ya. Dan jelas telah menunjukkan perkembangan yang sangat-sangat signifikan. Ya, semua itu saya akan sampaikan di video ketiga nanti. Oke, kalau begitu sampai jumpa di video yang ketiga. Thank you.